Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, menyoroti soal politik ya. Tapi kita bawainnya secara ringan aja ya, nggak secara eksplisit teman-teman. Jadi, teman-teman, saya ketemu tokoh sesepuh ya. Karena sejak remaja saya kumpulnya orang-orang sepuh teman-teman. Teman saya udah mungkin jarang sekali yang masih hidup ya. Dulu waktu saya umur 20-an sampai 30-an itu, teman saya udah 70 teman-teman, rata-rata. 65 udah purna ya, udah purnawirawan, udah sepuh-sepuh lah. Jadi berpikirnya udah sepuh. Jadi petuahnya itu petuah orang sepuh ya. Saya bilang sama beberapa calon-calon waktu itu ya, gimana kalau mau jadi presiden? Saya pernah menceritakan isi hati rakyat itu seperti apa. Gini teman-teman, apalagi sekarang rakyat sudah pinter ya. Rakyat sudah cerdas. Mau jadi presiden itu nggak cukup hanya untuk pasang baliho-baliho seperti itu teman-teman ya. Lakukan dulu dari hal-hal kecil yang rakyat akan melihat. Contohnya ya, turun ke bawah itu dengan cara yang natural. Jangan dibuat-buat. Mau memimpin rakyat, dia nggak tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya. Jadi rakyatnya nanti salah pimpin. Ya. Jadi harus tahu keadaan rakyat itu seperti apa ya, rakyat bawah, rakyat menengah, rakyat atas. Terus keadaan dunia itu seperti apa ya. Kemajuan dunia itu seperti apa. Seorang pemimpin nomor 1 ya, contohnya di negara ini RI ya, RI 1 gitu ya, atau presiden lah ya. Itu pertama harus mengenal betul karakter rakyat yang akan dipimpin itu seperti apa. Dan sering turun ke bawah, jadi rakyat itu merasakan sentuhan-sentuhan gitu. Sentuhan-sentuhan calon pemimpinnya. Itu teman-teman, kalau pemimpin yang nggak pernah nyentuh ke bawah ya nanti elitis teman-teman. Jadi pemimpin elitis ya, nggak menyentuh rakyat. Rakyat itu nggak tersentuh. Elitis ya, jalannya elitis gitu ya. Jadi ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Saya cuma menyoroti beberapa orang yang pasang baliho di mana-mana gitu ya. Ada tulisan 2024, ada itu, ada ini, ya, itu tujuannya apa? Seorang politis kalau nggak jadi target 2024 ingin nyalonin presiden, nyalonin DPR, nyalonin apa? Ya politisi ya seperti itu, nggak jauh-jauh dari itu. Ya. Minimal harus ada track record dulu lah ya. Track record mengeksekusi satu program. Klop nggak dengan rakyat? Pengalaman itu penting teman-teman, pengalamannya. Mengeksekusi satu program untuk rakyat dan bisa bermanfaat buat rakyat. Minimal punya rekod-rekod itu. Orang belum punya rekod sudah ingin jadi pemimpin nomor 1. Ya nanti yang ada gimana ya, nggak ngerti mau ngapain terhadap rakyatnya. Ya, mau ngapain nggak ngerti, mau decision makingnya nggak ngerti, mengambil keputusannya gimana. Ya akhirnya nggak maksimal ya, bukannya nggak baik, nggak maksimal. Jadi negara ini ya, untuk menuju satu negara yang luar biasa itu butuh pemimpin yang punya track record eksekutor yang kuat. Ya, pernah mengeksekusi satu program, ya, pernah melakukan suatu hal yang bermanfaat buat rakyat. Minimal dia ada rekod-rekod ya, ada naik tingkatan gitu ya, mengerti rakyat tuh gimana, mengurus rakyat tuh gimana. Jadi nanti nggak dibohongi oleh pembantu-pembantunya, ya, nggak berdasarkan laporan pembantu yang asal bapak senang gitu, yang sering kita dengar, nggak seperti itu. Pemimpin rakyat itu yang bisa melakukan sesuatu perubahan langsung untuk rakyat, dan juga visioner. Visioner itu berapa puluh tahun ke depan mau jadi apa tuh udah tahu. Ya, udah mempunyai rencana target-target beberapa puluh tahun ke depan mau jadi apa nih.
Targetnya apa? Mau menjadi negara superpower, negara besar, negara maju, harus ada target-targetnya itu. Jadi nanti kalau dikasih presentasi atau dikasih advice dari pembantu-pembantunya, dia mengerti, ya, menyikapinya mengerti gitu, karena dia sendiri visioner, punya visioner, berpikirnya di break out gitu loh, menembus tembok, menembus batas, berpikirnya seperti itu. Dan yang paling penting harus jiwanya jiwa negarawan, semua untuk bangsa dan negara. Pemimpin ya hebat itu seperti itu, diam tapi bisa memecahkan satu masalah, dek, taktis, berpikirnya cepat, cekatan, energik, seperti itu. Pemimpin masa depan itu ya menurut saya seperti itu ya. Kalau pasang baliho nggak tanya orangnya masih tidur aja di rumah ya, yang dilihat balihonya aja, nanti kalau jadi pemimpin ya nggak ngerti harus gimana ya. Nggak ada yang larang mau jadi pemimpin, mau jadi apa, di negara demokrasi nggak ada yang melarang ya. Yang pasti antara penampilan dan perbuatan harus sama, antara ucapan dan perbuatan harus sama. Itu kalau menurut saya pemimpin. Mulutnya manis, perbuatannya nggak manis, ya susah tuh. Nanti rakyat terbohongi, dibohongi. Ya, mulutnya manis, perbuatannya nggak manis. Ya, bahasanya pintar, perbuatannya nggak ada. Ngomongnya pintar, hasilnya nggak ada. Itu yang saya khawatirkan ya, politisi yang kerja ya, yang kerja, yang nyata, kerjanya kerja nyata gitu. Ya, itu yang akan dipilih oleh rakyat. Saya kalau ceritakan tentang apa yang terjadi ya, saya mengamati dari zaman Soeharto, teman-teman. Zaman Soeharto saya amati. Ya. Bagaimana perilaku birokrat saya amati. Dan saya kadang-kadang masuk ke dalamnya gitu ya, lingkungan-lingkungan seperti itu saya amati. Oh ternyata kok begini ya perilakunya, oh ternyata kok begini ya perilakunya. Saya amati, nggak jauh dari harta tahta wanita. Ada yang benar-benar negarawan tuh ada, yang nggak mikirin kekayaan, semua untuk negara ada. Tapi jarang sekali teman-teman, jarang. Masih petenteng gitu ya, adigang, adigung gitu ya. Nggak ada, jarang yang benar-benar sederhana, ya penampilan merakyat gitu ya. Jarang. Itulah teman-teman ya, harus visioner. Ini pendapat saya sebagai rakyat yang sudah diam-diam mengamati perilaku seorang politisi dan birokrat ya, dari bawah sampai atas saya amati perilakunya, benar berpuluh-puluh tahun saya amati ya, dan saya catat itu di mana-mana itu ya, perilakunya. Nggak usah saya ceritakan saya pernah jadi apa saja ya, karena saya benar tipe orang yang ingin tahu langsung dengan kepala sendiri. Itu teman-teman. Jadi begitu tahu ternyata kok begini beda dengan kabarnya. Oh kok ternyata kok begini beda dengan omongannya. Ternyata seperti itu. Banyakan seperti itu teman-teman. Ya. Nah, itulah teman-teman ya curhatan saya. Pendapat saya tentang calon pemimpin ke depan seperti apa. Harus visioner, berapa tahun ke depan udah dipikirkan dari sekarang, dan sifatnya strategic thinking dan decision maker yang fast strategic maker dan detail ya. Detail itu artinya berpikirnya komprehensif tapi menusuk sampai ke yang kecil-kecil supaya nggak kesandung. Itu teman-teman ya, jangan berdasarkan laporan pembantunya sehingga dia tidak punya pendirian. Pemimpin itu harus yang tek gitu ya, pemimpin ya. Oke teman-teman, itulah pendapat saya tentang calon pemimpin masa depan yang harus jelas mau dibawa kemana ini NKRI ya, mau jadi negara apa NKRI ini, mau jalan di tempat atau mau lari kencang menjadi negara yang maju. Itulah tugas pemimpin masa depan. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Ya, kita tetap semangat
dan tetap bersyukur ya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.